Oke, tolong open cam sambil di screenshotin dikirim saya ya. Baik. Dek, ini tulisannya kelihatan nggak ya, Dek? Kelihatan, Dok. Wait. Bisa nih. Nah. Nah, kalau slideshow kadang saya macet deh soalnya. Oke. Ya, silakan dipimpin dengan doa. Sebelum mulai kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup. Nggak ada roditu bilai roba itu tadi kalian. Nggak ada ya. Iya. Raditu billahi robba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, selamat sore adik-adikku. Kita kuliah singkat saja tentang pengantar bioetika, etika, dan regulasi saintifikasi jamu. Pentingannya apa sih belajar ini? Kalian perlu tahu ya. Bahwasanya kalian nanti ya unggulan kita di FK Unwahas adalah apa? Komplementer medicine berbasis penyakit tidak menular. Ya, bisa dibilang komplementer itu adalah part of alternatif. Salah satunya di situ ada unsur pengobatan tradisional, ada unsur herbal dan lain sebagainya. Di center kita sementara ini sampai hari ini masih memakai visi misi herbal medicine. Jadi, saya akan men-share kepada adik-adik semua, bisa nggak sih kan dokter itu belajarnya pengobatan konvensional modern yang berbasis farmakoterapi sintetik atau tindakan yang berbasis medis, evidence atau sains terapan. Nah, harus tahu adik-adikku bahwasanya di Indonesia ini Kementerian Kesehatan sudah melindungi secara langsung tentang pengobat-pengobat tradisional, pengobat-pengobat alternatif. Sehingga kalian dengan ilmu basic science medis diharapkan adalah semakin bisa memberikan jembatan yang ilmiah. Manakala kalian nanti akan menyampaikan itu, ilmu-ilmu alternatif yang kalian pelajari, dalam khususnya di sini herbal, sedikit ya, dasar herbal sedikit. Sebenarnya keilmuan herbal itu ada di farmakologi deh. Tapi kalian diajarin sedikit nanti tentang biar tahu nih. Oh, herbal itu ternyata kalau yang sudah disaintifikasi itu seperti ini toh. Seperti itu ya. Saya tidak mengajarkan inti materi saintifikasinya, tapi karena basic ilmu saya adalah hukum dan etika kedokteran, maka saya akan menyenggol ranah ini di bagian hukum dan etika. Kalau hukumnya bisa dibilang regulasinya, etikanya terkait inisiasi seseorang individu dokter itu ngasih kayak gini itu kapan? Ada 4 fundamental dalam bioetika, yaitu respect for autonomy, beneficent, nama efisien, dan justice. Nah, ini harus tetap 4 fundamental ini dikuasai. Selain yang lain, fundamental yang lain ada confidentiality, ada fidelity, dan lain-lain, ada veracity dan lain-lain ya. Nah, ini dia pendahuluannya. Nanti ada etnofarmakologi 2 di semester 7. Sama Dek, pengantar yang saya sampaikan sama. Tapi lebih mengedepankan nanti kalau kalian mau mengambil riset-riset, ada aturan-aturan main di sana ya. Pengertian etnofarmakologi kalian sudah tahu ya tentunya ini. Kuliah yang lain sudah belum? Dia adalah jembatan, Dek. Jembatan ilmu alam dan ilmu sosial. Di situ terkait dengan etnofarmakologi. Sebenarnya itu. Tapi kok nyerempet-nyerempetnya herbal? Iya, karena di situ ada aspek budaya. Pengobatan herbal itu tidak bisa lepas dari budaya. Di Cina terkenal TCM. Di pengobatan India terkenal apalagi Ayurveda dan lain-lain. Ya, di Tibet ada pengobatan. Di tempat lain juga ada pengobatan. Kalian juga harus tahu itu. Di Indonesia ada apa? Jamu. Nah, di Indonesia ada apa lagi? Sangkal putung. Di Indonesia ada apa lagi? Pengobat-pengobat tradisional itu banyak sekali.
Ya. Ada kalau kita di Muslim Tibun Nabawi. Boleh kalian nanti praktek itu boleh. Kalau ada license, ada izinnya. Nah ini dia ya Dek ya. Nah, kita sedikit-sedikit aja nih, ini contoh-contoh aja ya. Saya nggak bahas itu, saya bahas saintifikasi jamunya aja. Sedikit tentang saintifikasi jamu seperti ini adik-adikku. Di mana zaman dulu jamu itu dibuat turun-temurun peresepannya. Ya, katanya kitabnya ada kalau di keraton. Ada benar-benar kitab jamu di keraton itu. Dan itu tidak boleh terpublis keluar. Nah, manakala terpublis keluar, maka akan dijadikan bahan-bahan untuk apa? Bisnis. Nah, disitulah dijaga itu keotentikannya jamu itu. Maka Indonesia, misalnya di sini, apa yang terkenal? Jamu tolak angin itu mendunia dengan pabriknya di Sido muncul sana. Sebenarnya dalamnya apa? Isinya herbal-herbal terstandar semua, yaitu herbal-herbal yang terpilih dengan cara-cara yang terriset, sudah diriset dulu tuh sebelum bikin formulasi dari disebut tolak angin itu. Misalnya seperti itu ya, Dek ya. Harus tahu itu. Nah, adik-adikku di sini kita belajar jamu sedikit herbal mengenai apa? Memastikan dulu sertifikasi jamu itu ada standar keamanan. Penyimpanannya harus aman, pemberian sediaannya harus aman, dikonsumsinya harus aman, dan apa? Khasiatnya harus jelas, terilmiah. Lewat apa? Artikel-artikel publikasi ilmiah. Mau itu berdasarkan farmako, dari basic ilmu sains farmasi, dari basic sains ilmu teknologi tepat guna yang lain, pangan misalnya, ada ilmu-ilmu yang lain misalnya, pertanian dan lain sebagainya. Gizi bisa itu sebagai apa? Kok gizi dok? Iya, support sebagai level promotif untuk menjadikan kebugaran orang misalnya. Apa misalnya rimpang apa yang sering jadi kebugaran misalnya akar ini akar itu ya pernah dengar akar purwaceng itu kebugaran pernah dengar apa lagi akar apa bajakah pasak bumi dan lain sebagainya itu semua jamu deh ya. Nah, pentingnya di Indonesia ini disaintifikasi karena budaya kita itu Sabang sampai Merauke banyak sekali ilmu perjamuan-perjamuan yang harus disetandarkan, nggak asal-asalan. Maka waktu itu saya menceritakan nih ya, inisiasi dari pembentukan saintifikasi jamu itu diinisiasi dari Badan Riset Nasional waktu itu. Ya, beliau-beliau pakar-pakar sedih, kenapa sih tukang-tukang jamu ini tidak dilindungi secara hukum, tidak dilindungi secara keilmuan medis. Padahal tuh ada loh khasiatnya untuk kebugaran, untuk support, untuk alternatif, untuk terapi tambahan, untuk suplemen, dan lain sebagainya. Maka Kementerian Kesehatan berinisiasi membuka dengan welcome untuk meng-ACC pada waktu itu LIPI kalau nggak salah, membuka praktik saintifikasi jamu, ada pelatihan resmi terstandar dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Badan Riset Nasional, ya. Waktu itu saya peserta pertama saintifikasi jamu, salah satunya. Waktu itu yang ikut sedikit deh, nggak banyak. Dan saat itu pula terinisiasilah yang disebut PDHMI, Persatuan Dokter Herbal Medis Indonesia. Kalian bisa deh nanti, tenang, ada wadahnya, jangan khawatir. Ada ilmiahnya, jangan khawatir. Upgrade ilmunya ilmiah, herbal ada semua. Walaupun nanti pada praktik kliniknya masih belum se-booming kedokteran konvensional sintetik barat. Ya, atau kedokteran dengan konvensional pengobatan ala-ala barat dengan sintetik medicine, dengan sintetik farmakoterapi, dengan tindakan-tindakan yang berbasis konvensional medicine atau modern medicine. Bedanya di sana, ya. Nah, dari situ kepeduliannya dibentuklah regulasi saintifikasi jamu, ya, pada tahun 2010. Ini saya dek waktu itu masih dokter umum. Saya masih unyu-unyu, masih kecil. Kecil sendiri waktu itu saya jadi peserta. Karena saya ditarik oleh senior yang ada di Semarang untuk
ikutan. Saat ini beliau yang membuka Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri di Semarang, salah satunya. Nah, itu. Jadi saya tidak menceritakan banyak, tapi dari inisiasi itu semacam Indonesia itu punya bergen kayak TCM, kan kita punya PDHMI seperti itu ya, terlicense, dokternya pinter herbal. Jadi nggak asal-asal ngasih suplemen herbal nanti bikin CKD misalnya, malah bikin congestive heart failure, malah bikin hepatitis, malah bikin yang lain-lain, nggak juga gitu ya. Nah, proses-proses ini kalian harus tahu deh, yang disebut parameter spesifik, non spesifik, nice to know boleh ya, termasuk apa? Prosesnya spesifik itu apa? Ekstraknya kah? Ada sediaan di sana itu sudah ada uji mikroskopik dan lain sebagainya. Dan parameter non spesifiknya apa? Misalnya ya, proses pengeringannya, proses-prosesnya, penyimpanan dan lain-lain. Ya, misalnya ada di situ kalau dia kering itu ada kadar abu enggak di sana dan lain sebagainya. Itu disaintifikasi jamu deh, semua dipelajari. Nah, bioetikanya apa di sana? Sama seperti bioetika pada umumnya, menjunjung tinggi adalah 1, empati sebelum kalian memberikan terapi. 2, respect for human life. 3, respect for dignity. Martabat pasienmu kamu pikirkan. Jangan mentang-mentang ini orang desa, nggak belajar, kamu bohongin. No. Kamu duham nanti. Norma efisienmu nggak jalan. Justice-mu nggak jalan, nggak punya SOP pemberian. Kapan itu diberikan suplemen herbal? Kapan itu diberikan ini dan itu terapinya paliatif untuk herbal? Misalnya kalian punya ilmu akupunktur. Kapan dikasih akupunkturnya? Seperti itu ya, Dek ya. Kita bahas sedikit respect for autonomy, saya refresh aja. Keperluannya di sini nih untuk mampu membuat keputusan. Pasienmu jangan dipaksa ditakut-takutin untuk pakai ini aja karena kalian misalnya pintar meramu. Ini aja, jangan pakai obat kimia. Jangan seperti itu jadi dokter. Tetap dua-duanya harus disampaikan. Kalau konvensional begini Ibu, kalau herbal begini Ibu. Seperti itu. Pilih yang mana Ibu? Kalau menolak yang mana? Dicatat semuanya. Ya. Kemanfaatannya juga sampaikan semuanya. Ketidakmanfaatannya atau resikonya sampaikan. Kalau minum ini resikonya agak ribet Bu, begini begitu. Resikonya nanti pipisnya begini begitu. Resikonya kalau nggak cocok diare dan lain sebagainya. Ya, muntah-muntah sampaikan aja. Nah, justice di sini kaitannya adalah dengan standar operating penggunaan obat kalian. Kasih itu ketika memberikan simplisia, sediaan herbal pada pasien 1 kantong, kasih petunjuknya. Justice itu buat kalian. Prosedurnya di klinik kalian ada. Protapnya pasien datang sampai pasien pulang. Ada semua. Ya. Sekarang kita bahas bioetika dalam saintifikasi jamu. Dilindungi Dek dalam Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang apa? Pengobatan layanan kesehatan tradisional dan komplementer. Paham ya? Bahwasanya di situ ada bahasan-bahasan terkait biomedis, biokultural, dan juga terkait dengan ilmiahnya. Harus ada bukti ilmiahnya. Kalau kamu ngomong bunga telang, yang ngomongnya antosianin, dominan pigmen warna ungunya. Kalau kalian ngomong bawang merah, di situ ada enzim flavonoidnya. Di situ ada sediaan flavonoid yang mengandung anti radang. Sampaikan itu. Itu bedanya kamu sama tukang jamu gedong. Ngomong jahe, di situ ada unsur antiinflamasinya. Sampaikan di sana ekstraknya apa. Ya, itu bedanya. Kalau dokter sertifikasi jamu itu harus tahu itu. Oke, Dek? Nah, ada tujuan lain yaitu mengintegrasikan ilmu biomedis dan biokultural. Sampaikan di sana. Itu ilmu beneficence-nya ada di sana. Kalau di WHO pun sampai dibahas oleh konferensi internasional terkait obat-obatan tradisional. Terbukti loh, di WHO itu mengakui kualitasnya ada. Semua orang bisa pakai, efektivitasnya ada. Siapa pakarnya di WHO yang ngurusin ini? Dr. Margaret Chan, coba dicek di Google bener enggak?
Atau mungkin sudah ganti pejabatnya, bisa aja. Di sana dibahas obat tradisional Indonesia itu juga ada di sana, dipublis di WHO itu sampai kita perjuangkan. Seperti itu ya, Dek ya. Nah, di Indonesia sudah keren sekali. Kita punya center riset khusus tanaman obat tradisional. B B B B bukan BPTOOT. Di sana itu dulu punyanya di bawah Badan Riset Nasional di awalnya. Tapi karena di sana ada praktek dokternya, maka sekarang melebur ke Kementerian Kesehatan di bawah pengawasan Rumah Sakit Dr. Sarjito kalau nggak salah. Dan di sana ada pengampu dokter penyakit dalam yaitu Prof. Fayan, apa Prof. Nyoman itu kalau nggak salah. Prof. Fayan nggak salah. Nah, itu beliau yang concern tentang pengobatan jamu. Nah, ini dia. Sekarang masuk di BRIN dulunya ya. Kalau mau riset masuknya di BRIN, kalau mau prakteknya masuknya di Kemenkes. Nah, itu dia ya, Dek. Nah, slide saya nggak banyak. Dek. Tentang ini nanti kalian akan pelajari saat koas ya, Dek. Saya nice to know aja. Yang saya garis merah-merah adalah prinsip bioetika itu harus tahu adalah prinsip keadilan, di mana distribusi dari pemberian obat-obatan yang diberikan dokter itu diharapkan herbalnya itu lebih terjamin keabsahan ilmiahnya. Tidak asal nyablak, tidak asal comot, tidak asal bilang. Daun ini berkhasiat loh, khasiatnya apa, mengandung apa, secara spesimen saintifikasinya nggak ada, nggak tahu. Nah, jangan begitu, mending nggak usah ngomong kalau seperti itu. Ya. Kemudian, pentingnya penerapan bioetika dalam pelayanan kesehatan tradisional adalah kalian bisa menghormati tadi. Empatinya ada saat memberikan, nggak karena bisnis aja. Dua, karena apa? Respect for human life. Yang ketiga, respect for human dignity. Bahwasanya ketika kalian menggunakan ilmu herbal kalian nanti, penggunaan tanaman obat dari jamu harus berdasarkan bukti ilmiah. Garis bawahnya di situ. Pajang itu sertifikatmu, saintifikasi jamu kalau nanti praktek. Ya, keamanannya apa? Kalian ikut ilmiah, kalian keluarkan jurnal penelitian nih yang saat ini skripsi herbal. Jadikan publikasi ilmiah, jadikan bukti. Saya dulu pernah neliti ini loh, antosianin pada ubi ungu, antosianin antosianin pada apa. Nah, seperti itu, ya. Sama, Dek. Ada regulasi peraturan pemerintah tentang apa? Tadi ya, yang tersadut dalam peraturan menteri. Ya. Sekarang kita bicara etika. Etika saya singgung sedikit karena terkait dengan inisiasi pikir. Ada inisiasi yang baik untuk berpikir dan berperilaku. Itu di etika diaturnya. Konteksnya apa? Kalian menyelenggarakan pengobatan tradisional lewat alternatif itu didasarkan satu punya ilmiahnya, dua punya bukti klinisnya, yang ketiga apa? Kalian memiliki standar operating prosedurnya. Itu kalau kalian bukti-bukti kalian punya etika itu salah satu. Nah, ini dia. Ada peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 di mana di sana mengedepankan, nah, saya kecilkan ya. Nah, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya ini saling berkait. Ya, ada ya, Dek, saya nggak bisa baca, nggak bawa kacamata. Pelayanan kesehatan komplementer itu saling berhubungan dengan pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Ada lagi di sana dibahas pelayanan kesehatan tradisional empiris. Empiris itu berdasarkan bukti-bukti, ya. Diatur di sana dalam peraturan pemerintah. Ada ya buktinya ya. Jadi jangan khawatir, terlindungi kalian dengan undang-undang itu. Terlindungi kalian dengan PP 103 tahun 2014. Pasal 67 ayat 2 mengatur bahwanya penyehat tradisional panti sehat dilarang untuk mempublikasi atau mengiklankan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang mereka berikan. Berarti kalian dilindungi. Kalau mereka nggak boleh tuh yang nggak sekolah dokter gitu loh. Paham ya? Ini contoh-contoh tanaman obat ya adik-adikku. Kita sudah selesai. Nanti kalau diskusi bisa kita sambung di saat nanti bioetika regulasi seri 2. Nanti di etnofarmakologi 2. Ada pertanyaan? Halo, sadar-sadar.
Belum ada dong. Belum ada dok. Kita foto ya. Nanti kalian bisa baca deh di buku di perpus itu kalau kaitan regulasi yang pengobatan tradisional saya nulis sama teman-teman dari keperawatan ada tentang bioetika regulasi pengobatan tradisional. Di sana ada kalau di Word saya ada 40, kalau sudah jadi buku saya belum baca malahan. Ada berapa lembar silahkan di sana ada acuan regulasinya. Kadang-kadang itu kalau saat ujian saya keluarkan dari sana, ya. Oke. Silakan adik-adikku, nice to know, semoga bermanfaat. Yuk kita foto. Di foto ya. Siapa yang mau foto? Iya, Sudah Dok. dok, udah difoto. Berapa slide ini? 3 slide, Dok. Fotonya yang bagus toh, jangan mukanya nggak bagus lah. Baik, Dok. Tunggu yang lain on cam dulu, Dok. Ya, on cam semua dulu. Saya sambil foto juga. Yang ini. Buat bukti kayak saya kuliah Etno 1. Buat rekam jejak istilahnya. Jadi nggak bisa. Tadi ulangi. Udah on cam semua, yuk foto yang keren. Walaupun belum mandi nggak apa-apa. Ini kan saya mulai ya, Dok. Yuk, smile. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, sudah, Dok. Oke, dah. Oke, udah selesai ya. Cepet kan, pengantar aja kita ya. Nanti selebihnya belajar sendiri, baca sendiri. Bisa ada di YouTube banyak kuliah-kuliah tentang regulasi pengobatan herbal, sertifikasi. Silakan dicari. Ya, kurang lebihnya silakan tutup dulu doa kafaratul majelis. Maka baiknya sebelum kita tutup kuliah lagi, kita doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha